Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yogi Pramudiananda, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi di Jakarta. Saya berasal dari program studi manajemen. Pada video PDD UK PPT unsur pengajaran ini, saya akan mencoba untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS yang biasanya diberikan pada semester genap tahun akademik yang berjalan. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep awal pemasaran, membuat rencana dan strategi pemasaran, lalu menganalisa perkembangan pemasaran yang ada, dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Lalu bagaimana membangun merek yang kuat, menciptakan dan mengkomunikasikan value yang dibangun, dan juga melaksanakan tanggung jawab pemasaran untuk kesuksesan jangka panjang. Adapun CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep dasar pemasaran, lalu mengembangkan strategi menjaga hubungan dengan konsumen dengan memahami perilaku konsumen. CPMK ketiga adalah menganalisa dan membangun merek, baik produk ataupun jasa, agar dapat bersaing dan berkompetisi di dalam pasar. CPMK keempat menganalisa bagaimana menciptakan value, baik produk maupun jasa. Dan yang kelima adalah membuat kegiatan pemasaran yang harus dilakukan untuk kita dapat mengkomunikasikan value yang dibangun, baik itu dalam bentuk produk, barang, ataupun jasa. Dan dalam pendekatan proses pembelajaran di mata kuliah ini, saya mencoba untuk menerapkan pendekatan dengan student center learning yang selaras dengan prinsip kurikulum outcome based education atau OBE. Untuk memastikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK agar dapat tercapai secara optimal, proses delivery berfokus pada metode case-based learning dan diskusi interaktif di mana mahasiswa tidak hanya menyerap teori atau konsep pemasaran, tapi juga kita bisa bersama-sama menganalisa dan memecahkan studi kasus atau fakta empirik yang terjadi di luar sana. Seluruh proses pembelajaran ini harus didukung oleh bahan ajar yang terstruktur dan terintegrasi. Dan hal itu dimulai dari bagaimana rencana pembelajaran RPS yang berbasis OBE tentunya sebagai peta jalan utama. Dan kami sebagai dosen juga harus menciptakan PPT, modul ajar, serta referensi baik buku maupun mulai kita memperkenalkan jurnal juga kepada mahasiswa secara optimal sehingga dapat memperkuat wawasan akademik dan praktis mahasiswa. Untuk membangun interaksi mahasiswa di dalam kelas, saya terutama sebagai dosen menyadari bahwa setiap kelas tentunya mempunyai karakteristik tersendiri, seperti kelas reguler atau kelas KIPK, di mana semua pembelajaran dilakukan secara online, maupun kelas malam yang biasanya diisi oleh karyawan. Untuk itu, saya harus mampu sebagai dosen menciptakan suasana dan atmosfer agar mahasiswa terstimulus untuk melakukan diskusi dan interaksi di dalam kelas, baik itu secara online maupun offline. Saya bisa menggunakan WhatsApp Group, Zoom, atau apapun aplikasi platform yang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran ini. Dan untuk bagaimana saya melakukan assessment, sebagai dosen saya berusaha untuk membuat penilaian yang dapat dilihat mahasiswa secara transparan. Dan hal itu saya coba dengan dilakukan secara seobjektif mungkin. Dari awal semester
di dalam kelas saya selalu berusaha untuk menyampaikan bobot perkuliahan. Biasanya ada 3 komponen di dalam perkuliahan. Pertama, UTS, ujian tengah semester. Lalu yang kedua itu tugas mandiri. Dan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Biasanya di awal semester kami selalu berdiskusi bahwa berapa bobot dari masing-masing komponen nilai. Sehingga mahasiswa sudah dari awal punya gambaran kira-kira bagaimana mereka akan meraih nilai yang terbaik untuk kelas ini. Seperti itu. Dan bentuk dari RPS selalu saya sampaikan di awal. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah RPS mata kuliah manajemen pemasaran. Dan biasanya ini saya share di pertemuan pertama supaya mahasiswa punya gambaran bahwa ini loh mata kuliah yang akan mereka jalani, yang kita dapat berproses selama 1 semester ke depan. Bahwa apa sih pentingnya belajar mata kuliah ini? Apa sih proses yang akan mereka hadapi bersama-sama? Jadi dengan LPS ini akan menjadi acuan roadmap kita di dalam kita menjalani semester seperti itu. Dengan harapan jika proses ini sudah diketahui dari awal, maka mahasiswa sudah akan punya gambaran. Dan itu yang coba saya lakukan, baik itu di mata kuliah manajemen pemasaran atau mata kuliah lain di mana saya diberi amanah untuk mengampu, yang terutama terkait dengan konsentrasi di pemasaran ini, seperti perilaku konsumen, manajemen produk dan merek, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, lalu ada pemasaran digital. Kebetulan saya adalah koordinator mata kuliahnya. Semua mata kuliah ini semata-mata kita ingin memberikan terbaik untuk mahasiswa agar dapat berproses sehingga mampu membangun literasi yang kuat tentang pemasaran untuk bekal mereka nanti ketika lulus dari Universitas Trilogi. Setelah ini, saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Ya, hari ini kita pertemuan keempat ya, jadi sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan di pertemuan pertama. Hari ini kita akan bicara tentang 3 hal. Jadi kalau dalam mata kuliah manajemen pemasaran sebagai mahasiswa semester 2, semua harus tahu bahwa ada kata kunci di manajemen pemasaran yang namanya adalah S, T, dan P. Ada yang tahu? STP? Yes, nah. Yes, betul. Jadi STP adalah yang pertama, S-nya itu segmentasi, T-nya itu targeting, P-nya itu positioning. Nah, hari ini kita akan mencoba membedah apa sih arti dari 3 kata ini. Masnya juga butuh nih rekan ya buat tentang ini. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama kita akan bicara tentang level dari diferensiasi ketika kita bicara tentang segmentasi. Lalu yang kedua kita akan bicara tentang bagaimana kita mengsegmentasi market atau pasar yang sudah ada. Lalu yang ketiga apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita membuat segmentasi yang efektif. Yang keempat kita bicara pasar apa aja yang kita butuhkan, kita bicara tentang segmentasi dan seterusnya. Semua bisa dibaca ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran kita. Nah, untuk kita mulai seperti apa sih S-nya, T-nya, dan P-nya? Ini adalah T-nya, target marketing requirement. Jadi dalam membuat target pasar itu tidak sembarangan. Saya akan mencoba menjelaskan secara rinci 3 hal ini. Tapi sementara kita mulai dulu ya dengan PPT-nya. Jadi yang dipelajari pada hari ini kita bicara tentang target pasar, lalu kita bicara tentang segmentasi. Ini yang penting. Jadi segmentasi ada geografi, sekolah dan behavioral. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tahu semua belum jelas. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci apa sih segmentasi. Ada yang bisa mengingat
Manajemen pemasaran itu apa sih? Kalau nggak lupa, nggak tahu. Jadi oke. Manajemen pemasaran adalah pertama, we create value and how to communicate it. Jadi pertama adalah kita menciptakan nilai. Nilai yang harus diciptakan karena kita sebagai organisasi, kalau nanti ya sebelum sudah bekerja dalam organisasi, kalau mau bersaing dengan organisasi lainnya berkompetisi, harus ada value, harus ada nilai yang mereka miliki. Nah, nilai itulah yang membedakan kita dengan produk lain yang sejenis, dengan kompetitor, dengan produk-produk komplementer. Artinya nilai yang diciptakan itu harus punya keunikan, harus ada yang membedakan kita dengan pesaing kita. Tapi bukan hanya nilai aja yang kita ciptakan, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan nilai tersebut. Masalahnya gitu ya, perusahaan terkadang fokus hanya menciptakan nilai. Bagaimana nilai ini menjadi sesuatu yang hebat, yang kuat. Dan mereka juga berusaha mengkomunikasikan, tapi mereka lupa bahwa pasar itu besar. Pasar itu besar. Sebagai contoh seperti ini. Saya menggambarkan pasar itu adalah sebuah kotak yang besar. Pasar itu ada bermacam-macam. Kalau kita ingin menjual, misalnya jual seblak gitu ya di kampus ini, kira-kira pasarnya siapa sih yang orang yang akan beli produk kita? Mahasiswa Universitas Trilogi, karena kita jual di kampus. Paling banter yang beli adalah orang-orang di sekitar kampus. Bisa nggak kita jual produk seblak kita ke orang yang tinggal di daerah Pancoran misalnya? Bisa. Bisa nggak kita jual produk seblak kita buat yang tinggal di Cirebon atau Jogja? Bisa. Per hari ini dengan segala macam aspek saluran digital kita bisa melakukannya. Tapi menjual seblak ke kampus dengan menjual ke Cirebon, caranya beda kan? Salurannya beda, caranya beda, metode pemasarannya berbeda. Makanya kita harus mengenali dulu pasar mana kita menjual. Kalau pasar kita adalah pasar Universitas Trilogi, kira-kira siapa aja sih yang menjadi pasar kita? Mahasiswa Trilogi, dosen, lalu ada apa namanya nih? Karyawan. Dia harus ada kementerian yang ada di sekitar. Itu kalau kita menjual di Trilogi. Tapi kalau seandainya begini, saya ingin menjual seblak saya ke daerah DKI Jakarta. Ada yang tahu nggak penduduk DKI Jakarta berapa orang? Kira-kira 8 juta sampai 12 juta. Kalau kita ingin menjual produk kita ke seluruh Indonesia, ada yang tahu nggak penduduk Indonesia itu berapa banyak? 180 juta plus kurang lebih. Artinya apa? Pasar ini dinamis, berbeda-beda. Pertanyaannya, ini menjual kemana? Kalau misalnya, jadi gini, jangan pernah bilang, misalnya mau jual seblak. Seblak ini mau dijual buat siapa sih? Kalau pernah ikut kelas Pak Yogi, jangan pernah bilang, oh ini seblak bisa dibeli oleh semua orang Pak. Jangan. Artinya, kita sebagai mahasiswa harus sebagai kaum akademis tidak mengerti kemana kita akan menjual produk kita. Orang yang mengerti tentang pemasaran, dia akan tahu bahwa kalau saya jualan seblak, nggak semua orang akan membeli seblak yang saya jual. Jadi kita harus tahu kira-kira siapa yang akan membeli seblak kita. Saya garis bawahi ya, siapa yang kira-kira akan membeli seblak kita. Itu yang menjadi kunci utama. Nah, kembali ke pasar. Kalau kita ingin menjual sesuatu, kemana dulu kita akan menjualnya? Misalnya, kita akan menjual ke wilayah Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek. Ada yang tahu nggak singkatannya apa sih Jabodetabek? Jakarta, Bogornya, Bogor, dannya Depok ya, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi kira-kira Jakarta dan sekitarnya. Let's say misalnya penduduknya sekitar 22 juta, misalnya ya, 22 juta. Nah, pasar ini isinya adalah 22 juta manusia. Kita fokus kepada 22 juta ini. Di luar itu kita nggak usah fokus. Bayangkan menjual sesuatu kepada 22 juta orang, susah atau mudah kira-kira? Sulit, karena kita nggak tahu
sepi pembeli. Makanya kita mencari kira-kira dari 22 juta ini, kira-kira siapa yang akan membeli produk kita. Mau seblak, mau hijab, mau laptop, mau mobil listrik, motor listrik, kita harus tahu dulu. Makanya ini pasar kita belah-belah. Ini yang namanya segmentasi. Kita membelah-belah pasar. Istilahnya memilah dan memilih. Jadi kita nggak fokus kepada 22 juta. Karena apa? Karena sumber daya organisasi itu terbatas. Sumber daya manusianya terbatas, sumber daya uangnya terbatas, mesinnya dan lain-lain. Pastikan bahwa kita akan menggunakan sumber daya kita punya ini seefektif dan seefisien mungkin. Caranya kita memastikan kemana kita akan mencoba menjual produk kita. Nah, cara memilah itu bagaimana Pak? Kan begitu. Jadi ada 4 cara. Tadi sudah dijelaskan tuh di PPT. Yang pertama demografi. Yang kedua geografi. Yang ketiga pakai psikografi. Yang keempat relasi. 4 hal ini kita memilah dan memilih calon ini. Jadi kalau diingat ya bahwa sebelum saya masuk ke sini bahwa kalau nanti menjadi pemimpin dari sebuah perusahaan dan diminta buat menjual perusahaan, Mbaknya sudah layak ya. Ingat bahwa sebagus apapun produk yang kita punya, sebaik apapun produk yang kita punya, sempurna apapun yang kita punya, akan ada orang yang nggak butuh produk. Akan ada orang yang percuma kita jual ke dia. Makanya tugas kita adalah memastikan sumber daya sedikit ini, memastikan kira-kira siapa yang akan membeli produk itu. Itu fungsi dari pengamatan SDM. Perjuangan waktu ini 3. Selain pertemuan, apa tadi? Yang tadi kita baca itu selain pertemuan. Nah, apa tadi? Berubah. Ada di mana? Dia apa? Simpulannya. Saran untuk perusahaan. Boleh, ini. Saat itu terus bisa menggunakan secara konsisten di semua kalau nggak hanya medsos aja, ini offline juga harus bisa. Pasti Ya semua ya. Jadi apapun yang ada di bab 5 itu simpulan semuanya dikatakan tadi. Coba lihat ya. Meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pengalaman dari sini. Ya. Jadi how to create value and how to communicate them, bagaimana mengkomunikasikan nilai yang kita punya. Saya cocoknya karena kameranya Pak buat bikin produk. Jadi setiap orang punya alasan, tapi dia memaksakan diri untuk beli. Semua orang pengen pakai iPhone karena identitasnya ketika sebagai pengguna iPhone akan berbeda dengan pengguna Android gitu ya. Itu yang berbeda. Itu kalau kita bicara tentang psikografi dan lain-lain. Jadi produk barang itu semata-mata ketika kita pakai bukan menempel pada produknya aja, tapi atribut yang menempel di produk sehingga orang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada komentar? Sudah mengerti? Boleh saya lanjutkan. Mau dikat dulu boleh Mas? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, ini kita sudah 3 SKS ya, 1,5 jam. Tugas yang saya berikan tolong dikerjakan, belum dibaca juga jurnal yang sudah saya berikan. Kita ketemu di minggu depan. Jangan lupa nanti diisi di airlink-nya.
minggu depan kita akan mulai ke pembagian kelompok ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya mulai pada hari ini. Selamat menikmati hari, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.